Assalamualaikum, sahabat yang dimuliakan Allah. Di balik perjalanan para ulama besar, selalu ada guru yang menjadi pelita, sosok yang membentuk, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai ilmu dan akhlak termasuk kepada Mama Sanja Kadukawang. Salah satu guru yang mempengaruhi jalan hidup Mama Sanja adalah Abuya Mukri Al-Kuti dari Labuan, Banten. Ulama besar, poros ilmu, dan pewaris amalan-amalan suci dari Yaman. Lahir dan besar di kampung Karabohong, Labuan. Abuya Mukri tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nuansa religius. Sejak muda, beliau dikenal tekun menuntut ilmu dan memiliki perhatian besar terhadap ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Gelar Al-Kuti disematkan sebagai pengakuan atas keilmuannya kutub poros ilmu di tanah Banten. Meski dikenal luas dan dihormati, Abuya Mukri menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau menolak kemewahan, hidup dengan zuhud, dan senantiasa menanamkan pentingnya membersihkan hati. Harta dunia itu seperti air laut, begitu beliau sering mengingatkan. Semakin diminum, semakin haus. Di pesantren Karabohong yang beliau pimpin, kedisiplinan dan adat menjadi pondasi utama. Para santri tidak hanya belajar ilmu zahir, tapi juga dibimbing untuk memahami hakikat. Setiap pagi, suara lantunan Alfiyah Ibnu Malik bergema, berpadu dengan kajian kitab-kitab tasawuf di sore hari. Yang istimewa dari Abuya Mukri adalah sanad keilmuan dan amalan yang beliau warisi dari para ulama Yaman. Amalan-amalan ini bukan sekadar wirid biasa, tapi mata rantai spiritual yang terjaga kemurniannya. Beliau sangat selektif dalam mewariskannya, memastikan hanya mereka yang benar-benar siap yang menerimanya dalam kesehariannya. Abuya Mukri adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Beliau tak segan turun ke rumah-rumah penduduk, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan solusi dengan penuh hikmat. Ulama sejati adalah yang bisa menyentuh hati umat. Begitu prinsip yang beliau pegang. Dari tangan beliau, lahir banyak ulama besar yang tersebar di berbagai pelosok. Salah satunya adalah Mama Sanja, yang kemudian dikenal sebagai Raja Alfiyah. Mama Sanja tidak hanya mewarisi ilmu, tapi juga kesederhanaan dan kearifan Abuya Mukri. Kisah Abuya Mukri Al-Kuti mengajarkan kita bahwa kebesaran seorang ulama tidak diukur dari kemegahan, tapi dari seberapa dalam ia bisa menyentuh dan mengubah kehidupan orang lain. Dari pesantren sederhana di Karabohong, cahaya ilmu dan hikmah terus memancar hingga hari ini. Di tanah Banten yang penuh sejarah, ada sosok yang menjadi mata air ilmu dan kebijaksanaan. Dialah Abuya Mukri Al-Kuti Labuan, bukan sekadar ulama besar, tapi juga lentera yang menerangi ribuan hati dengan cahaya tasawuf dan fikir. Kesederhanaan adalah mahkota yang beliau kenakan setiap hari. Abuya Mukri mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada harta atau jabatan. Dengan kaki telanjang beliau menyapa warga, dengan tangan sendiri beliau menyapu halaman pesantren, tanpa kemewahan dunia, namun kaya dengan penghormatan, karena ketulusan hatinya. Di pesantren Karabohong inilah, seorang murid istimewa menempa diri, Kyai Haji Sanja, yang kelak dikenal sebagai Raja Alfiyah, mendapat bimbingan langsung dari Abuya. Setiap bait Alfiyah Ibnu Malik yang diajarkan, bukan sekadar hafalan kosong. Abuya Mukri meniupkan ruh ke dalamnya, menyeimbangkan fikih, tauhid, dan tasawuf dalam harmoni yang indah. Salah satu warisan terbesar Abuya adalah amalan wiqoyah, puasa 40 hari di bulan Safar dan Rabiul Awal. Amalan ini mengalir dari tanah Yaman, dibawa oleh para ulama Hadramut, hingga akhirnya sampai ke Labuan. Melalui Abuya, amalan ini kemudian diteruskan kepada Kyai Haji Sanja, dan kini hidup di pesantren Riyadhul Alfiyah. Setiap tahun,
Ribuan santri menghidupkan tradisi ini. Mereka bangun jauh sebelum fajar, bermunajat dalam keheningan malam, melafalkan doa-doa perlindungan dengan hati yang bergetar. Ini bukan sekadar ritual tahunan, tapi sebuah latihan spiritual untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada alam. Wikoyah lebih dari sekadar puasa, ia adalah benteng yang melindungi ruh di tengah dunia yang penuh ujian, seperti yang diyakini Abuya Mukri. Di zaman yang penuh fitnah ini, perlindungan sejati hanya datang dari Allah melalui mujahadah seperti ini. Meski kini Abuya Mukri telah kembali ke pangkuan ilahi, namun cahayanya tak pernah padam. Pesantren Karabohong tetap bersinar. Kyai Haji Sanja dan generasi penerusnya masih menjaga api ilmu dan adab yang beliau nyalakan. Mereka membuktikan bahwa ulama sejati bukan yang paling lantang bicaranya, tapi yang paling tenang jiwanya. Bayangkan sebuah hubungan guru dan murid yang begitu dalam, di mana nilai-nilai kesederhanaan dan keteguhan iman ditanamkan dengan penuh kesabaran dan kearifan. Inilah yang terjadi antara Abuya Mukri dan Kyai Haji Sanja. Bukan sekadar hubungan biasa, tapi sebuah ikatan spiritual yang kemudian membentuk fondasi kuat bagi perkembangan Islam di tanah Jawa. Abuya Mukri tidak hanya mengajarkan ilmu agama kepada Kyai Haji Sanja, tetapi juga memberikan warisan spiritual yang sangat berharga. Salah satunya adalah amalan Yaman dan Wikoyar, sebuah tradisi puasa khusus selama 40 hari di bulan Safar dan Rabiul Awal. Amalan ini bukan sekadar ritual, melainkan sebuah proses penempaan diri yang mendalam. Tahukah Anda, meskipun sudah menjadi ulama besar, Kyai Haji Sanja tetap mempertahankan gaya hidup sederhana yang diajarkan gurunya. Beliau membuktikan bahwa kesederhanaan bukan tanda kemiskinan, melainkan cerminan kemuliaan hati dan keteguhan iman. Di pesantren Riyadhul Alfiyah yang didirikannya, Kyai Haji Sanja mengimplementasikan semua ajaran dan nilai-nilai yang dia peroleh dari Abuya Mukri. Para santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga diajari untuk hidup sederhana dan istiqomah, persis seperti yang diajarkan Abuya Mukri kepadanya. Yang lebih mengagumkan lagi, warisan spiritual berupa amalan Yaman dan Wikoyah masih terus dilestarikan hingga hari ini di pesantren Riyadhul Alfiyah. Ini membuktikan bahwa ajaran-ajaran Abuya Mukri melalui Kyai Haji Sanja telah mengakar kuat dan memberikan manfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Sahabat sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hubungan guru dan murid dalam tradisi keilmuan Islam, bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pewarisan nilai-nilai luhur yang akan terus hidup sepanjang masa. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan, sudahkah kita menghargai dan mengamalkan ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita? Mari kita terus melestarikan nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para ulama besar kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.